Inilah perjalanan menuju ke Desa Gambangan ya. Desa Gambangan Bagan Limau. Uda, berjumpa lagi dengan Bu Uda ya. Salam menjua-jua. Nanda Bapak Turara Senina, Mini Capek Kamringan, Ibas kini juah-juahan. Horas buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Malam ya sahabatku. Saya memang agak rewel, masih rewel juga sekarang ya. Nah, di sini kami tadi bersama Pak Uda mendatangi bibi ini sama Pak Tengah. Bagaimana kejadiannya rumah yang ditumpanginya ini bisa terbakar 4 bulan yang lewat ya. 4 bulan yang lewat katanya ya, sobatku. Gimana ceritanya di Uda? Kok bisa terbakar gitu awal mulanya ya, Pak Tengah? Awal mulanya bagaimana Pak Tengah? Kok bisa terbakar gubuk yang ditumpangi Pak Tengah ini? Awal mulanya sengendai lit dahin ya teman untuk pagi. Oke, kerabenna kami lancar nggak saberni. Itu lit telepon basnari. Masang rumah nuni nak lakas dai. Mis kami kiam kujoida. Nah, di sini Pak Tengah ini bilang bahwa semalam ada kawan-kawan karena ada yang sudah memanggil dia untuk kerja harian untuk besok katanya ya. Jadi kawan-kawan dia untuk mengajak belanja ke luar, ke warung. Kalau di sini ke warung ya, sahabat Buda. Nah, belanja, jadi kompak-kompak lah orang ini belanja untuk membuat bekal ya, persiapkan bekal untuk hari esok kerja harian. Jadi di sini orang ini berangkatlah belanja malam-malamnya ya. Jadi sampai orang ini di mana Pak Tengah di warung katanya tiba-tiba ada yang menelepon dari kebun sini dari ladang ini ya, kawannya juga. Nah, rumahnya Setepu kebakaran. Gubuknya si Tepu kebakaran. Nah, di sini nama pemilik. Nah, nama rumah yang ditumpangi ini Marga Si Tepu ya, itulah namanya, itu yang dibilang Pak Tengah ini. Udah terbakar rumah Si Tepu bang katanya. Jadi lari orang ini pulang ke kebun, nampaklah gubuk itu semua sudah habis terbakar ya, sahabatku semuanya. Jadi seperti inilah ya sahabat Pak Uda, kejadiannya macam paman ini. Dia pergi ke warung untuk membeli bekal besok untuk harian kan gitu. Jadi tiba-tiba dapat telepon dari kawannya bahwa rumah yang dia tumpangi itu sudah terbakar. Sementara di Kamlaus mah litin megeluh obat nyamuk atau kayak begitu. Suari kena laus. Sekitar maghrib lah kami kan. Oh, kata paman ini dia sekitar maghrib. Maghrib dia keluar untuk membeli bekal untuk besok pagi itu ya. Tiba-tiba kira-kira kelang 1 jam, enggak, setengah jam kemudian dia dapat kabar dari kawan-kawan tetangga yang berjauhan sana, karena kalau api malam kan nampak dari jauh. Jadi kawannya yang jauh sana ada sekitar 3 kilo ataupun 4 kilo kawannya di ladang ini ya ada ya. Jadi kawannya itu yang menelpon. Katanya rumah Setepu yang abang tumpangi sudah terbakar. Saya lihat api dari jauh. Begitulah cerita dari paman ini tadi. Jadi setelah kejadian seperti ini, cuman kira-kira tanggapan dari pemilik gubuknya, rumah ini? Setelah dapat kabarnya, mis kami rasuh rumah ujung. Lebih aku dengar kari barang si selamatkan teko. Lebih aku mis. 5 menit dari kang liar teman-teman si ras kami belanda dah. Dan belanda terselamatkan. Ini sungguh kelakar. Wah, maka sempat terbakar nih. Dan kami lah kayak sebab nama kayak dan kami. Sedangkan dapur kami terus telah terbakar. Sementara di dapur tidak ada api sama sekali ya? Enggak ada. Itu yang tinggal di bawah.
Rumah kami dulu kan panggung. Oh, kata paman ini sahabat ya, begitu dengar kejadian kebakaran pemilik rumah pun datang, dia kurang percaya kan gitu, kurang percaya bahwa macam paman ini keluar. Jadi dia datang kemari, orang ini bergesa-gesa semua kemari. Mana tahu orang ini masih juga berharap ya sahabat Pauda ya, mana tahu masih ada tersisa barang sedikit pun. Jadi rupanya ternyata sedikit barang pun tidak bisa didapat lagi sahabatku ya. Apapun tidak ada lagi yang bisa diambil barang dari paman ini. Habis semuanya ludes dimakan api. Seperti itulah kehidupan paman ini. Jadi kita ini jadi motivasi bagi kita bahwa kita harus tetap bersyukur dengan keadaan kita. Jangan terlalu sering melihat ke atas. Kalau kita sudah di atas, sekali-sekali lihatlah ke bawah. Seperti paman ini, dia masih tetap semangat, tetap dia bersyukur. Posisi dapur dulu di mana? Dapur. Dapur hari itu sini. Inilah batas apanya, ini tiang. Di atas sinilah tiang hari itu. Rumah panggung kan ini. Di sinilah dapur. Dalam dapur aja nggak terbakar. Jadi yang pemilik rumah pun nggak bisa ngomong karena api nggak tahu datangnya dari mana. Kalau dari dapur bilang pasti dapur terbakar, maka kami pun belum tahu apa sebabnya gitu. Itulah kata paman ini sahabat ya, api tidak tahu asalnya dari mana. Sementara kalau kebiasa kelalaian dari dapur bisa jadi, sementara dapurnya saja tidak terbakar. Nah, inilah tunggul-tunggul sisa kebakaran itu ya sahabatku ya. Sangat kasihan sahabatku. Tapi seperti paman ini pun dia tetap semangat menjalani hari-harinya. Seperti inilah dia. Jadi sementara kata paman ini nanam ubinya ini di situ disempatkan dia. Di situ pula dia mocok-mocok ataupun ngupah. Di situ pula lah dia nanam ubi. Katanya malam pun saya sempatkan pinomat sedikit karena menjaga ekonomi ya di tengah hutan ya sahabatku ya. Seperti inilah lokasinya sahabatku. Di sini juga kita tidak boleh ngomong apa ya, ngomong menyinggung seperti ngomong sembarangan, tidak boleh ya sahabatku ya. Karena di sini masih ada datuk ya. Datuk Godang katanya kalau di sini. Nah, itulah sana lokasinya semua ya sahabatku ya. Bahkan dulu macam paman ini pernah juga ya, bibi itu pernah melihat Mbah Godang itu ataupun datuk lagi kompoi. Ya seperti itulah cerita kita dulu untuk hari ini ya sahabatku ya. Nah, disinilah bibi ini mengambil air minum ya sahabatku, tidak begitu jernih, tapi inilah disaring dia ya, karena di sini perjalanan untuk mengambil air bersih keluar 1,5 jam ya. Jadi inilah disaring dia ya. Ini nanti kalau diendapkan selama 2 hari bersih katanya ya. Inilah diminum, dikonsumsi orang ini ya, bibi ini di sini ya sahabatku. Nah, kalau untuk mandi ini dia sumurnya ya. Ya, inilah air ya kalau untuk mandi, nyuci piring, ini dibikin bibi ini ya. Ini tempatnya, ini airnya ya sahabatku. Nah, beginilah awal ceritanya bibi ini ya. Ini pun rumah ini bukan punya dia ya, gubuk ini ya sahabat bidaku. Ini gubuk ini gimana, masih numpang juga dia ya, numpang sama yang kebun tanah yang ditumpanginya ya.
orang ini anggota yang punya tanah ini, jadi dikasih tempat tinggalnya seperti ini ya sahabatku. Nah di sini kita bersyukur, bersyukur juga walaupun seperti ini dia masih tetap semangat bekerja ya sahabatku semuanya. Nah ini anak dia 4 ya, anaknya 1 di Medan, 1 bersama abang saya ya, 2 sama bibi ini. Jadi dari itu marilah kita selalu bersyukur ya sahabatku, walaupun keadaan begini bibi ini masih tetap semangat bekerja. Nah sekian dulu video kita untuk hari ini. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat sahabatku semuanya. Kamu sekian dulu, salam menjual-jual. Haras buat kita semua. Sampai jumpa sahabat Biuda. Dadah. Dadah. Dadah.